Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini untuk memenuhi tugas saya mata kuliah termodinamika yang materi pembahasannya yaitu ialah tentang eksergi. Eksergi adalah fungsi dari keadaan masalah yang sedang dipertimbangkan dan lingkungan. Energi adalah fungsi dari keadaan materi yang sedang dipertimbangkan. Eksergi diperkirakan sehubungan dengan keadaan referensi yang dipaksakan oleh lingkungan. Secara garis besar, perbedaan energi dan eksergi adalah sebagai berikut. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah wujud, sedangkan eksergi pada sistem dapat berkurang bahkan musnah. Pertama dari prinsip-prinsip ini yang melibatkan pertimbangan tambahan dari proses dan karakteristik sistem berdasarkan penggunaan lanjutan dari persamaan energi dan entropi, batasan umum untuk pengoperasian sistem dan perangkat sehingga dapat mendesainnya untuk efisiensi optimal dengan penggunaan sumber daya minimal untuk menyelesaikan tugas tertentu. Eksergi kerja, reversible dan irreversibility, pekerjaan batas reversibel untuk massa kontrol, dan pekerjaan poros reversibel aliran tunggal. Jenis perbandingan yang berbeda untuk perangkat reversibel dilakukan dengan efisiensi yang diperkenalkan untuk sederhana perangkat seperti turbin, kompresor, atau nozzle. Efisiensi ini membandingkan output yang diinginkan dari perangkat yang sebenarnya dengan output dari perangkat reversibel serupa, dan output diukur dalam energi. Mengembangkan konsep yang lebih umum untuk digunakan dalam evaluasi sistem dan perangkat yang sebenarnya. Konsep eksergi didefinisikan sebagai pekerjaan yang mungkin dapat diekstrak dari pengaturan fisik yang diberikan ketika diizinkan untuk berinteraksi dengan ambien dan keadaan akhir proses. Baiklah, ini dia rumus dari energi dan entropi. Hanya sebagian kecil dari perpindahan panas yang dapat tersedia sebagai usaha, dan pecahan tersebut adalah nilai eksergi Q, yang mana dengan waktu efisiensi mesin panas Carnot Q. Dari rumus di atas, irreversibilitas berbanding lurus dengan pembangkitan entropi, tetapi dinyatakan dalam satuan energi, dan ini memerlukan suhu referensi yang tetap dan diketahui TO agar berguna secara umum. Perhatikan bagaimana pekerjaan reversibel lebih tinggi dari pekerjaan sebenarnya dengan irreversibilitas positif. Jika alat tersebut seperti turbin atau merupakan kerja ekspansif pada piston atau silinder mesin, maka kerja aktual positif dan kerja reversibel lebih besar, sehingga lebih banyak kerja yang dapat dihasilkan dalam proses reversibel. Di sisi lain, jika perangkat membutuhkan input kerja sebenarnya adalah negatif, seperti pada pompa atau kompresor. Kerja reversibel lebih tinggi yang mendekati nol, dan dengan demikian perangkat reversibel membutuhkan input kerja yang lebih sedikit. Proses steady state, perkembangan perangkat aliran tunggal tunak tipikal yang melibatkan perpindahan panas dan kerja aktual. Untuk aliran tunggal, persamaan kontinuitas disederhanakan untuk menyatakan persamaan laju aliran massa masuk dan keluar. Ekspresi untuk usaha reversibel mencakup energi kinetik dan energi potensial dalam entalpi total untuk suku aliran. Dalam banyak perangkat, istilah-istilah ini dapat diabaikan sehingga entalpi total berkurang menjadi entalpi properti termodinamika. Untuk perangkat seperti nozzle dan diffuser, energi kinetik adalah penting. Sedangkan untuk pipa dan saluran yang lebih panjang yang mengalir untuk melalui ketinggian yang berbeda, energi potensial menjadi penting dan harus dimasukkan dalam formulasi. Ada juga proses keadaan tunak yang melibatkan lebih dari satu aliran fluida yang masuk atau keluar dari volume atur. Proses massa kontrol, untuk massa kontrol kita tidak memiliki aliran massa masuk atau keluar.
menunjukkan efek perpindahan panas dan perubahan penyimpanan. Proses transient. Proses transient memiliki perubahan volume atur dari keadaan 1 ke keadaan 2, seperti untuk massa atur, bersama-sama dengan kemungkinan aliran massa masuk pada keadaan I dan atau keluar pada keadaan E. Eksergi dan efisiensi hukum kedua berupa usaha reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh massa tertentu. Dalam keadaan tertentu, pekerjaan reversibel untuk perubahan keadaan tertentu untuk massa kontrol dan volume kontrol yang menjalani jenis proses tertentu. Untuk setiap kasus tertentu, keadaan akhir apa yang akan memberikan kerja reversibel maksimum? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa untuk semua jenis proses ketika massa mencapai kesetimbangan dengan lingkungan, tidak ada perubahan keadaan spontan yang akan terjadi dan massa tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun. Oleh karena itu, jika massa dalam keadaan tertentu mengalami proses reversibel sepenuhnya sampai mencapai keadaan setimbang dengan lingkungan, pekerjaan reversibel maksimum akan dilakukan oleh massa. Dengan pengertian ini, kita mengacu pada eksergi pada keadaan semula dalam hal potensi untuk mencapai usaha maksimum yang mungkin dilakukan oleh massa. Persamaan keseimbangan eksergi. Perlakuan eksergi sebelumnya dalam situasi yang berbeda dilakukan secara terpisah untuk aliran tunak, massa kontrol, dan proses transient. Untuk setiap kasus, proses aktual dibandingkan dengan proses yang ideal, yang mengarah pada pekerjaan yang dapat dibalik dan tidak dapat diubah. Aplikasi teknik. Aplikasi yang paling penting dari konsep eksergi adalah untuk menganalisis perangkat tunggal dan sistem yang lengkap sehubungan dengan transfer energi, serta transfer dan penghancuran eksergi. Pertimbangan istilah energi mengarah ke efisiensi hukum pertama, sebagai efisiensi konversi untuk mesin panas atau efisiensi perangkat yang mengukur perangkat aktual relatif terhadap perangkat reversibel yang sesuai. Kerja dari mesin panas siklus Carnot adalah energi yang tersedia dalam perpindahan panas dari sumber panas. Perpindahan panas ke udara sekitar tidak tersedia. Ketika perangkat aktual dibandingkan dengan perangkat ideal dengan aliran dan keadaan yang sama masuk dan keluar, kita sampai pada konsep kerja reversibel dan eksergi. Kerja reversibel adalah kerja maksimum yang dapat diperoleh dari serangkaian aliran dan perpindahan panas. Sebagai alternatif, kerja minimum yang harus kita berikan dalam keadaan yang kita berikan ke dalam perangkat. Perbandingan antara kerja aktual dan kerja maksimum teoritis memberikan efisiensi hukum kedua. Ketika eksergi digunakan, efisiensi hukum kedua juga dapat digunakan untuk perangkat yang tidak melibatkan kerja poros seperti penukar panas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.